ya para calon, para pihak pengawas juga di sini Bawaslu betul-betul jeli ya melihat konten-konten kampanye, mana memang yang negatif, mana memang yang black campaign gitu. Kalau black campaign kan itu memang pembunuhan ya, udah pembunuhan karakter ya. Kalau negatif campaign yaitu menyampaikan data, menyampaikan menyampaikan informasi bahwa tujuannya menyerang lawan, yaitu sah. Tapi based on data ya. Based on data ya, harus begitu ya. Tapi harus dibedakan, ini kata-katanya agak mirip ya, harus bisa membedakan antara kotak kosong dan otak kosong. Otak kosong. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di kanal Koran Gala dan Apa Kabar .news. Seperti yang pernah kita janjikan sebelumnya, kami akan terus melakukan update, berbincang tentang proses atau progres Pilkada serentak 2024 ini. Tentu kita akan memperbincangkan pilkada yang berlangsung di wilayah Jawa Barat, terutama di wilayah Bandung Raya dan di lingkungan pilkada gubernur dan wakil gubernur. Sudah hadir di studio Kang Nufirman, ya, wartawan senior di Koran Gala ini, dan juga banyak memberikan atensi terhadap perkembangan politik di Jawa Barat pada khususnya. Kita kali ini akan ngobrol apa nih, Kang Nu? Apapun lah, tapi gini, Banton kan sekarang pilkada serentak ini sudah masuk tahapan yang cukup krusial ya, dan menentukan, yaitu masa kampanye. Masa kampanye. Ya, akan masa jualan akan ada waktu 60 hari ke depan nih. Artinya akan dinamikanya akan ramai lah. 2 bulan ya. 2 bulan. Ya. Nah, kita kan kemarin sudah menyaksikan bagaimana para calon ini sudah mendapatkan nomor urut masing-masing ya. Ya, sekarang tinggal jualan lah. Tinggal jualannya sekarang nih. Jadi kemasannya seperti apa. Jadi ada seorang politisi senior bilang ke saya seperti ini, Kang. Jadi katanya kampanye itu seperti jualan buah di pinggir jalan. Sebagus apapun barang yang kita jual, tapi kalau penjualnya itu tepi karesepen ya, malah tepi kasebelen, kita jualan teh mau laku. Sebagus apapun buahnya. Tapi ada juga mungkin yang seburuk apapun buahnya, dagangannya, kemasannya gitu ya. Tapi kalau si penjajahnya itu cukup piawe untuk menawarkan kepada calon pembeli, apalagi dia somea, ya pinter ngomong, itu bisa laku. Nah, kira-kira gitu juga nanya. Anu mulina katipu. Anu katipu make pas udah di rumah kadang-kadang geuning kieu. Iya benar. Juga gitunya kayaknya. Nah, mungkin sekarang para calon dan timnya mungkin sedang melakukan berbagai persiapan, mengatur strategi, jadwal juga ya. Kabayang lah capek nanya. Apalagi calon gubernur dan wakil gubernur. Makanya Jawa Barat ya tuh. Jawa Barat. Jawa Barat ya luas, jadi pasti 27 nya. Iya, 27 kabupaten dan kota. Iya. Ngesang, terus juga mahal oke biayanya. Ucutan. Iya. Kebayangnya mahal. Ya, tapi resiko lah itu kan ada kos politik di situ ya. Ada energi politik di situ ya, tapi memang ini tahapan yang harus dilalui kan. Dagang teh kan. Dagang kan perlu modalnya, Pak. Iya. Eta teh berarti modalnya gedenya. Pisan atuh. Kudu nguriling coba ya. Iya. Sabaraha perakeun gitu nya bayarnya. Seurat, tapi mereka kan pasti sudah siap. Sudah siap ya. Dalam untuk siapa mau nyalonkeun mulutnya. Mau nyalonkeun pasti. Pasti aya sok tah meureun maju, kurang di modalan adalah maksudnya. Nah, ngomong-ngomong soal kampanye,
kita kan pasti ingin tahu juga sebetulnya ya, masyarakat tertentu lah, terutama kalangan menengah ya, kelas menengah. Visi misi mereka itu kan tercermin dari apa yang kemarin mereka serahkan ke KPU itu kan. Cik Ali Panunu sudah tahu belum sih visi misi para calon itu? Secara official ya, secara resmi belum ya, Banton ya. Karena ada waktunya juga kan, itu visi misi itu akan diserahkan dan disahkan itu justru menjelang akhir-akhir masa kampanye. Oh gitu. Ya, ini kan lucu ya. Seharusnya kan publik ya, pemilih itu ya dari awal seharusnya. Aturannya mestinya ketika mendaftarkan ya, apalagi kemudian ditetapkan ya, visi misi dan program kerja seharusnya juga diikutsertakan ya. Sehingga bisa dipublish sesegera mungkin, sehingga publik pemilih urang-urang jadinya masyarakat anu bade milih teh apal ieu teh si pasangan ieu teh visi misina naon, program kerja naon. Kan penting mah eta ada sanes gambar barigo, bari seuri, bari naon, nyerenge. Kan yang penting mah visi misinya itu apa? Program kerjanya itu apa? Yang ditawarkan itu kan itu yang seharusnya menjadi pertimbangan kita masyarakat sebagai pemilih akan memilih dia atau tidak memilih dia, itu kan itu ya sanes kasep geulis nyerenge saragam teu usum lah gituan mah gitu ya. Tapi yang penting memang justru hal-hal yang sifatnya aksesoris gitunya. Nya tukang buah teh eta. Buahna haseum buruk ge, anu penting nu ngajualna somea terkena karesepen. Begitu geus dibeli di imah haseum. 5 tahun tah haseum terus. Kabayang kan? Raoskeun we gitu ya. Karena gini kan, semua pihak ya, baik itu penyelenggara ya, baik itu pemerintah, baik itu para penggiat, bahkan kita bahkan masyarakat pun menginginkan ada peningkatan kualitas atunya dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Peningkatan kualitas teh naon? Satu, pemilih yang berkualitas gitunya. Kedua, yang dipilihnya juga berkualitas sehingga menghasilkan pimpinan yang berkualitas. Nah, untuk kepentingan pemilih itu jelas pisan ya. Harus ada informasi-informasi yang bisa mencerdaskan. Anu sederhana eta, sajikan program visi misi dari awal sehingga kita pemilih itu mending iya karena programnya naon, karena itu kan udah jadi lembaran resmi yang bisa ditagihkan, karena itu udah merupakan janji politik kan. Hutang bisa ditagihkan. Nah, kan visi misi program kerja itu nanti disahkan, diterjemahkan ke dalam APBD yang akan mereka laksanakan. Itu artinya kembali lagi ya, saya meminta, mengkritisi bahkan gitu ya, cobalah visi misi program kerja itu disosialisasikan semasif mungkin gitu lah ya. Ya, cek saya makianya setuju kamu nya, daripada hanya memasang baligo gede-gede sambil nyerengeh gitunya. Ya udah naonan kan. Mendingan yang besar gitunya. Usina visi misi program kerja. Bahwa misalnya pasangan Kabayan dan Itung hiji rekio gitu. Kan eta janji politik. Jadi masyarakatnya nyatet dipoto kan yang hasil kena medsos. Oh iya janji teh lamun ke kapilih tagih. Jeung kan masyarakat bisa milih sesuai dengan kebutuhan orang, dengan kebutuhan Jawa Barat teh program visi misi jeung program kerja teh mana ye nu cocok ye. Kan kitu nya. Dari gambar jeung nomor hungkul malah teu penting-penting teuing gitu. Nu penting mah justru eta. Iya, betul. Ya, saya kekurilingannya karena tiap hari sekuriling gitu nya. Ya, Panunu ge pastilah. Selama ieu belum menemukan baligo yang dipasang oleh tim atau oleh para calon kepala daerah gitu nya, yang berisi eta. Sieun ditagih meureun. Mereka disebutkeun nya. Ini ada ya nggak perlu juga disebutkan ya. Ya kalau fair sekali lagi lah ya. Publik itu sekarang memang membutuhkan itu ya, informasi-informasi terkait dengan program kerja si calon.
Karena si program kerja yang nanti ditampilkan oleh si pasangan calon itu menjadi gambaran apa yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih gitu. Ini kan sebenarnya positif ya bagi para kandidat. Nah, sehingga apa yang mereka akan tawarkan itu sudah dipahami lebih dulu oleh publik pemilih. Iya, betul, setuju sih. Ini kan salah satu cara bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga. Nya cenah urang teh kudu cerdas. Nya sok cerdaskanlah dari sekarang gitu. Oleh siapa? Oleh KPU, oleh para calon gitu ya gitu. Mumpung sekarang itu baru 2 hari ya, tahun baru 2 hari pelaksanaan kampanye, masih ada 2 bulanan deui lah. 2 bulan ke depan. Segeralah para calon daripada masang baligo rai anu karasep, nu gareulis, nu kalinclong, ngadamel ayeuna lah baligo-baligo yang berisi program kerja, visi misi dan program kerja. Masih aya waktos kan. Masih aya waktu. Di parapatan dipasang. Abdi Iteun dan Kabayan kalau terpilih akan begini. Nah, eta dipasang di dieu nya. Leres. Tong masang raraya anu saromea hungkul nya datos harapal lah. Harapal lah eta mah. Ya. Dan kege aya di naon di kartu suara kan. Kartu suara kecil lah nya. Cekap eta mah. Nah gini Kang, kalau kita melihat dengan kondisi hari ini ya, kira-kira yang efektif untuk kampanye teh apa ya? Nah betul ya Pak Anton ya, kan kita tahu lah ya, kita terus amati, kita terus ikuti dari pemilu ke pemilu ya. Memang selalu ada perubahan ya, ada perubahan. Nah terutama kemarin di Pilpres dan Pileg ya. Yang waktunya berbarengan gitu, muncul kan kreativitas saat berkampanye. Tapi secara prinsipnya ya pola kampanyenya ya masih seperti itu saja ya, satu door to door ya, bertemu langsung dengan masyarakat, kemudian juga kampanye tatap muka, baik itu terbatas maupun yang luas ya. Kemudian juga ini yang terus berkembang ya kreativitasnya melalui medsos ya, selain melalui media mainstream juga melalui medsos. Nah ini menarik lah ya, masing-masing pola tentu punya kelemahan dan kelebihan ya. Kalau door to door, si calon mendatangi langsung masyarakat, aksuk-aksukan gagang, bubulusukan itu mungkin secara personal bisa lebih dekat, tapi kan jumlahnya terbatas ya. Nah ketika jumlah terbatas artinya volumenya harus sering, ya harus sering. Nah waktunya kan pasti terbatas. Kemudian juga pertemuan rapat umum ya, kampanye di lapangan, aya panggung, aya musik, aya dangdut, nukarar itu kan. Nah itu untuk penggalangan itu cukup efektif ya, tapi tetap terbatas juga ya. Nah di dua pola ini ya memunculkan tadi ya kekurangan dan kelebihannya bisa secara personal, bisa langsung bertatap muka ya, tapi kan ongkosnya juga tinggi ya, karena membutuhkan berbagai prasarana, sarana, logistik dan sebagainya. Nah kemudian yang dalam 1-2 pemilu terakhir ini banyak diandalkan oleh para kandidat yaitu melalui media sosial ya. Melalui online dan sebagainya, terutama media sosial. Nah di media sosial kan itu ruangnya sangat bebas, sangat bebas ruangnya, bisa kemanapun itu pesan itu ya, borderless kan itu, dan bisa kapanpun itu. Nah persoalannya bagaimana konten-konten yang di media sosial itu bisa benar-benar diarahkan kreatif, efektif sehingga si sasaran kampanye itu betul-betul bisa tertarik. Gitu. Dan itu tidak relatif lebih tinggi biayanya dari dua pola yang tadi. Betul. Gitu. Kalau istilah sekarang mah ada kampanye serangan darat, serangan udara. Nah, itu betul. Masing-masing pasti punya tentaranya ini. Iya. Yang lebih ganas biasanya serangan udara itu ya. Karena itu tadi Panton tidak terbatas. Tidak terbatas, gitu kan, ruangnya tidak terbatas, kapanpun, waktunya juga tidak terbatas. Dan siapapun bisa melakukan itu, gitu kan. Dan wajahnya tidak kelihatan. Kan biasanya kalau lebih tinggi anonimitasnya, itu biasanya lebih berani. Tapi kalau tetap buka begini, ada dengaran kok. Nah, betul. Dan sasarannya langsung ke kita, langsung ke sini kan, langsung ke ruang-ruang pribadi kan. Iya, betul. Gitu.
Nah, saya juga kemarin melihat nih di siaran langsungnya KPUD Jabar ya, ketika penetapan nomor urut, ada buzzer atau tentara udaranya dari salah satu calon yang sudah mulai set gitu Iya, gas tuh iya. langsung. Ya artinya mereka sudah siap kan. Sudah siap. Nah, artinya kita bisa berasumsi bahwa itu yang akan diandalkan. Pola Ya. kampanye itu, polanya ya, pola kampanye itu yang akan diandalkan. Dan saya juga sih melihat ya, Pak Anton, membaca mengamati bahwa sektor udara ini akan masif ini. Iya, iya. Akan sangat masif. Karena sekarang eranya di situ ya. Ya, betul. Dan lagian kan kita tahu bahwa hampir 50% atau mungkin lebih ya sekarang pemilihnya adalah pemilih Ya, sekarang milenial nih. ya pemilih muda yang memang sudah native dengan Iya, betul. dengan teknologi, dengan gadget gitu. Mister resep di pipidatoan gitu nya. Dan nya kudu kalapang ngabri papanasan ya. Anu kaum berbahan teh nya. Nya, dan papanasan anu kalapangan mah anggar we nu make seragam partai. Anu sabenerna mah teu kudu jadi sasaran Iya, kampanye, da geus pasti eta mah gitu. Nah, ini yang kaum yang masih labil gitu nya. Iya. Karena menentukan pilihan di kudu ka mana pasti itu yang harusnya menjadi sasaran, menjadi target ya. Ya kan kieu bantuan lucu oge nya lamun aya kampanye di lapangan gitu tah, misalnya usina 1.000-2.000 orang aya panggung aya dangdutan. Anu kampanye misalnya warna bulao. Salapang teh bulao berarti kan eta mah geus. Nya, geus diperkirakeun pastilah Da eta mah ada pasti bulao gitu. Kan seharusnya kan ada penambahan potensi pemilih yang lain dan Itu ya. ini melalui Betul. medsos ini yang efektif itu. Iya. Nah, suka ada orang yang sulit membedakan antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Ya. Ya kan? Nah, sebetulnya kan ini sesuatu yang dua hal yang berbeda. Nah, kampanye Iya kan? hitam dan kampanye negatif itu pasti menjadi konten yang populer di Betul, di medsos. medsos, Ya, gitu. karena itu tadi kan Ah, ah. ruangnya sangat terbuka. Iya. Dan oleh siapapun bisa. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya itu, Bang? Ini mah negatif, iya mah hideung ya, teman-teman. Nah, betul lah ya. Ini dua istilah yang sering kita dengar tapi pemahamannya mungkin kurang lah ya. Iya. Jadi ketika misalnya ada kampanye negatif dan kampanye hitam kan dua-duanya nyerang. Iya, betul. Dua-duanya nyerang ya, dua-duanya melakukan negasi lah ya. Iya. Nah, tapi kampanye negatif itu adalah kampanye yang sah. Sah ya. Sah itu kan. Boleh gitu kan. Yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, betul. Karena kampanye negatif adalah kampanye yang menyampaikan atau menyerang lawan politiknya melalui data dan fakta. Ya. Misalnya si nomor urut 1 menyerang nomor urut 2 dengan misalnya pencapaian-pencapaian kinerjanya yang selama ini dinilai buruk, itu kan based on data. Nah, tapi data dikemukakan. Di situ silakan saja, itu bagus itu ya. Tapi kalau misalnya si nomor 1 itu menyerang personal, fitnah, nah itu nggak boleh dan itu memang masuk ke ranah ada pidananya seperti itu. Jadi ini perlu juga lah ya para calon, para pihak pengawas juga di sini, Bawaslu betul-betul jeli lah ya melihat konten-konten kampanye, mana memang yang negatif, mana memang yang black campaign gitu. Kalau black campaign kan itu memang pembunuhan ya, udah pembunuhan karakter ya. Kalau negatif campaign yaitu menyampaikan data, menyampaikan menyampaikan informasi bahwa tujuannya menyerang lawan, yaitu sah. Iya. Tapi based on data ya. Based on data ya, harus begitu ya. Biasanya yang menjadi sasaran kampanye negatif itu adalah petahana biasanya. Terutama incumbent ya. Yang biasanya jadi serang karena datanya untuk mengkomparasikan antara apa yang diomongkan dengan capaian-capaian itu kelihatan. Betul. Tinggal buka aja kan hasilnya, pencapaian gitu. Ya. Jadi ini bocoran nih bagi para calon kalau mau
melakukan kampanye negatif ya tinggal lihat data gitu ya. Iya, betul. Tidak, jangan ngawang-ngawang, ngarang-ngarang gitu kan. Kalau ngarang apalagi fitnah itu sudah masuk ke ranah Pidana, pidana. iya. Tapi juga ini jangan menjadi sebuah ketakutan bagi para calon misalnya mau menyerang dengan menampilkan kelemahan lawan, takut dipidana misalnya. Itu tidak perlu muncul kekhawatiran seperti itu karena menyampaikan kampanye negatif itu juga dilindungi undang-undang. Iya, dan itu pun menjadi salah satu referensi bagi publik ya untuk menentukan pilihannya. Ya kadang-kadang banyak yang ragu gitu, silakan aja masuknya dianggap sebagai kampanye hitam gitu, padahal beda kan suatu yang beda itu. Iya, betul. Dan juga bagi yang diserang dengan cara kampanye negatif juga jangan baper. Iya. Harus dijawab juga dengan fakta sesuai dengan argumen yang dia miliki. Tah lolobana mah Bapernya. Iya. Wah, ka urang nyerang kieu personal, padahal bukan personal itu mah. Iya. Kebijakan kan. Iya, laporkeun ka ditu ka dieu. Iya. Anu dilaporkeun oge teu paham. Iya. Jadi pakepuk. Nah, gitu. Jadi kuduna memang para apa ya, mereka yang terlibat pada pilkada ini juga memahami aturan pemilunya, aturan mainnya gitu kan. Betul. Aturan mainnya. Dan sepanjang aturan ditaati mah da oke-oke saja sih, aman-aman saja dah gitunya. Iya. Nah, apalagi kira-kira nih kamu yang akan menjadi kerawanan pada masa kampanye ini? Politik uang nih gimana Kang? Nah, politik uang nih ya, ini siga jurig lah ya, didongengkeun aya tapi teu eueuh bukti, lain eueuh bukti mah loba sebenarnya. Iya. Cuman ya itu tadilah mungkin ada kelemahan-kelemahan ya, teman-teman pengawas di lapangan untuk mencari bukti dan sebagainya. Lagian gini Panton, sengketa pemilu ini kan sifatnya sangat politis lah ya. Di situ ya kita maklumi lah ya, meskipun ini nggak bisa terus dibiarkan terjadi. Betul lah ya, pada saat-saat kampanye terutama di masa-masa akhir, tingkat kerawanan politik uang itu sangat tinggi. Itu satu, ya. Di sisi lain, kenapa kerawanan selalu tinggi dan praktik politik uang itu selalu terjadi? Karena tingkat penerimaan atau permisif ya, atau toleransi, ya, toleransi masyarakat kita terhadap politik uang teh lain ngaleutikan tapi ngegedean. Artinya masyarakat menerima hal ini gitu kan. Nah, beberapa survei membuktikan bahwa toleransi masyarakat terhadap politik uang itu cenderung meningkat. Terakhir ya di Pileg dan Pilpres kemarin bahkan sudah di atas 62%. Artinya tinggi ya. Tinggi banget. Itu kan sebelumnya di pemilu sebelumnya itu di kisaran 40 sekian lah ya. Kalau sekarang itu udah lewat 50%, artinya publik menilai tidak ada masalah dengan politik uang. Anu mer mah tarima we. Nah, seperti itu. Ini kan ya karena ada yang apa namanya, kalau transaksi itu ada penawaran dan kebutuhan tuh apa sih? Supply dan demand. Nah, seperti itu. Di satu sisi si para kontestan butuh sora. Di satu sisi si masyarakat butuh duit, jadi transaksional. Meskipun apakah efek dari politik uang itu terhadap elektabilitas itu ada, nah ini juga masih surveinya belum ajeg lah ya. Ada yang sekian persen, ada yang sekian persen, ada yang sekian persen, tapi nu jelas praktik politik uang itu terjadi. Itu. Dan itu memang sulit juga ya untuk diberantasnya, juga sulit karena kan melihat juga kondisi ekonomi masyarakat misalnya. Nah, berpengaruh juga. Betul. Kan beuteung lapar segala macam, tiba-tiba nomor beas, nomor amplop. Bercanda gitu kan. Iya, itu. Jadi kalau misalnya untuk membuktikan sulit, tidak, toh terjadi itu. Terjadi gitu. Tinggal penegakan hukumnya setegas apa. Itu. Atau mungkin kalau misalnya tidak, politik uang tidak mau lagi menjadi masalah, ya hilangkan itu dari sebuah poin yang menyatakan bahwa itu adalah terlarang. Bebaskan sekalian.
Gede-gede. Gede-gede itu kan. Tapi apakah kita akan memilih itu kan meureun teu oge. Iya. Tapi lamun mau memilih eta nya tong diantep atuh. Iya. Ya bayangkan kalau itu dibebaskan, yang terjadi bukan hanya serangan fajar, Pak, no? Bisa serangan lohor, serangan maghrib. Ya, Jadi serangan 5 waktu. serangan 5 waktu. Ya pokoknya nggak waktu ayam, itu Iya. kan bukan hanya serangan fajar. Iya, betul. Nah, bagi kalangan tertentu ini kan menguntungkan lah ya. Mengpeung lah Iya. karena keadaan seperti inilah gitu. Iya. Tapi kan ya janganlah gitu ya Masa diupayakan. kita harus begitu? Ya, seperti itulah. Tapi pada sisi lain memang jadi bingung teh begini Pak Nunu ya. Ada contohnya sih gitulah kira-kira. Ya mohon lah. Dan dicontohan. Keren koleta gitu tuh. Ya dicontohan. Dianggarkeun malah gitu. Kan luar biasa itu. Kumaha semuanya. Mulai dari mana gitu ya. Iya. Nah selain itu politik uang juga ada persoalan lain, rasismenya, tindakan-tindakan rasis misalnya. Kumaha teh? Rasisnya naon wae nya? Rasisnya kan berarti soal ras sebenarnya. Temenang di bawah-bawah berarti teh. Ya lamun di Pilgub atau di Pilkada Jawa Barat, apakah itu ada ruang asa eueuhnya gitu? Naonnya bisa wae. Oh si pernah kita mah bisa. Oh, Kan pernah iya. kan salah wae nya cekang gitu Ya. oge. Oh nya. Nah ka abdi penek siapa. Bisa wae kan. Tapi kan bade penek bade jangkung ari tos kapilih mah nya pamimpin urang eta teh tampi we gitu. Jadi nggak perlulah ya kita melakukan apa ya penyerangan secara fisik, penyerangan sifatnya rasis gitu ya. Karena itu Da mau jadi mau ngaruh atuh kan nu tinggal selebritas itu moalnya. Ya anu normatif sajalah gitu. Iya. Yang penting aja lah. Hal lain juga netralitas ASN, aparat pemerintah harus benar-benar steril lah. Iya, betul. Ya paling tidak lah ya. Paling tidak netralitas ASN kan ini udah digaungkan di mana-mana ya. Betul. Wah, udah deklarasi segala macam. Bahwa ASN itu punya hak pilih iya, betul. Gitu. Tapi ketika dia berbaju ASN gitu, ya jangan memanfaatkan fasilitas, jangan memanfaatkan kewenangannya untuk memberi pengaruh gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah selesai dengan tugas ke ASN-nya ya kembali menjadi menjadi masyarakat sipil biasa dan datang ke TPS ya salurkan dengan baik, tapi tidak kemudian dia dengan fasilitas dengan kewenangannya memengaruhi, memfasilitasi para kontestan dan sebagainya gitu. Karena pada dasarnya kan sejatinya ASN itu melayani semua. Iya. Gitu kan, tidak melayani satu golongan. Iya. Tidak melayani partai tertentu gitu kan. Karena digaji juga oleh pajak dari rakyat, antara lain ya rakyat juga kan tidak memberi pajak juga tidak memilah-milah siapa yang digaji oleh pajak mereka kan enggak, semuanya disetorkan sebagai pajak yang menjadi satu penghasilan negara disetorkan pada ASN, statusnya kan umum ya bagi semua. Nah di klaster ya, kalau kita clustering ya, ASN itu yang paling rawan itu memang di kepala-kepala di tingkat kewilayahan ya, di desa gitu ya. Nah itu yang paling rawan. Nah kenapa? Karena kepala desa itu biasanya adalah tokoh gitu kan. Kemudian si kepala desa itu sudah terlihat penton. Ketika dia terpilih menjadi kades, dukungan suaranya itu real. Kalau kades itu real, bener. langsung kan? Karena paling bawah ya. Paling bawah. Di bawah itu kelihatan sekali. Dan itu pemilu langsung kan, memilih orang kan, memilih kades. Artinya si kades pasti punya kekuatan, punya dukungan suara. Nah dukungan suara ini yang kemudian dimanfaatkan atau si kadesnya sendiri memanfaatkan untuk mencari aman atau sebagainya ke pilkada kabupaten kota atau gubernur, dan si kades ini yang biasanya banyak dimanfaatkan, dioprak-oprek lah supaya memberikan dukungan ke sana ke sini. Dia kan aparatur negara kan. Iya. Nah itu jadi memang soal netralitas ini harus benar-benar
dijunjung tinggi lah ya. Iya. Biarkan permainan berjalan dengan fair gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, kemudian juga mudah-mudahan lah kalau kita melihat secara jujur pada saat Pilpres kemarin kan begitu banyak beredar video ya tentang penggalangan aparatur sipil negara itu, terus aparat penegak hukum juga ada yang digalang juga seperti itu. Itu kan sesuatu yang sebetulnya nyata-nyata sebuah pelanggaran terhadap aturan. Nah, cik sugarna di pilkada mah tong kejadian, Iya, iya. begitulah. Mungkin Jawa Barat atau kota-kota yang ada di Jawa Barat juga menjadi contoh bagi berjalannya sebuah demokrasi yang benar-benar sehat. Iya, iya, iya. Dan ini mungkin terakhir Kang Nu, pesan buat Bawaslu nih, karena Bawaslu kan wasit ini, Ya. ya. Ya, Bawaslu jadilah pengawas yang benar-benar pengawas lah ya. Tong sieun lah ya, karena memang ada aturannya gitu, ada kewenangannya gitu. Tapi ginilah Panton ya, bantu juga lahnya mereka gitu ya, Bawaslu, karena Bawaslu juga memang terbatas. Terus kemudian aya kasieun gitu kan ya, karena ya mau nggak mau Bawaslu itu bergerak atas anggaran dari pemerintah gitunya. Nah, ini menjadi satu kendala juga. Kemudian hal-hal yang terlihat nyata kemudian tidak menjadi persoalan atau oleh Bawaslu selama ini itu mah biasalah. Ya janganlah gitu. Tapi mudah-mudahan Bawaslu tidak menemukan hal-hal yang melanggarnya luar biasa lah ya. Nah, kuncinya ya di semua penyelenggara termasuk kita dan utamanya para kontestan. Tong ngalanggar weh gitu. Main wajar pun oke lah, asik lah. Gitu. Ya, dan sebetulnya tidak haruslah supaya kita menang misalnya melakukan banyak pelanggaran misalnya ya. Kecurangan. Ngoprek-ngoprek suara gitu. Apalagi kalau ngoprek-ngoprek aturan gitu ya. Kita bermain secara fair, secara apa adanya sesuai dengan aturan, kayaknya menangnya tuh enaknya. Iya. Tapi dan menang mereka kumaha cara ge ngeunah geus menang. Sebenarnya. Sebenarnya. Terus kalau ada yang protes, eleh we gitu kan. Ya itu nasib yang kalah seperti itu juga gitu ya. Ini kalau tidak dibatasi ini akan terus sampai subuh nih. Yuk jangan batasi itu. Batasi ya. Batasi saja. Oke. Bisi kaditu kadio kata. Ya. Bahaya lah. Kita melanggar etanya. Bahaya. Jadi masih banyak sebetulnya hal yang akan kita bahas, mungkin akan kita sampaikan nanti pada obrolan waktu-waktu mendatang. Ya. Dan ini memang pada masa kampanye banyak hal yang akan kita bahas. Nah, kita nanti kalau waktunya memungkinkan, Panton lah segera kita akan bahas di Jawa Barat kan ada daerah yang akan melawan kota kosong. Oh iya benar-benar. Nah itu daerah ya. Ciamis. Ciamis ya. Itu menarik lah ya. Menarik gini, biar ya kita lontarkan aja dulu pertanyaannya. Apakah di TPS itu ada kota kosong? Oke. Nah, apakah di kertas suara itu ada kolom yang kosong? Ya. Kemudian kalau kota kosong menang, gimana? Apakah di pemilihan ulangnya dilaksanakan kapan? Tah duki ka ayeuna teh aturan KPU-na teh acan aya. Ya sekarang tuh kan kalau nggak salah ada juga yang menggugat gitu ya. Mengajukan usulan-usulan yang nanti dikaitkan dengan aturan pemilu ini. Ini belum selesai juga sebetulnya. Kan menarik ini. Nanti Panton tiasa ngulem lah pakar atau napi orang KPU lah. Iya. Tapi harus dibedakan ini kata-katanya agak mirip ya. Harus bisa membedakan antara kota kosong dan otak kosong. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum kopi dulu mungkin depan. Mangga.